sing for the kingdom come. His name my life, His name my life, His name I found the peace I seek. In His name I found, in His name I found, in His name I found the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Yang malam ini kita akan belajar materinya berhutang kehidupan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur atas karunia-Mu ya Bapa yang sudah diberikan kepada kami, sehingga malam ini kami bisa kembali berkumpul di dalam kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat, untuk kembali belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Bapak, biar kiranya selalu ada pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami, dan juga ada penyertaan-Mu ya Bapak. Dan berkatilah saya sebagai moderator, sehingga saya bisa memimpin kelas ini dengan baik ya Tuhan, dan semua dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga mereka juga mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan juga semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga internet kami Tuhan dan perangkat-perangkat yang kami pakai untuk acara kelas ini dan melive-kan acara kelas ini, hingga perangkat dan internet kami pun dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Dan terutama berkati hamba-Mu Pak Jos yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Jos. Berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan kepada Pak Jos, sehingga Pak Jos mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik kepada kami semua dan juga sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah juga kepada kami semua di dalam ruangan ini, baik yang mendengarkan di YouTube maupun nanti akan mendengarkan di live Bunda, ya Bapak, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, Kau terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah hikmat yang juga daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Jos dengan baik dan juga mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan materaikan firman itu Tuhan di dalam hati kami, dan juga mampukanlah firman itu menjadi rema Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukannya, kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka kita akan berkenalan dulu dengan Pak Jos lewat profilnya ya Bapak Ibu. Baik, sebentar ya. Sebentar. Ya. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967.
Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTPI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GPI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Baik, Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Jos Sudirman. Maaf ya, Bapak Ibu, tadi ada suara dari luar. Ya, baik, Pak Jos, selamat malam, shalom. Shalom Bu Aling, shalom Bapak Ibu. Ya. Senang berjumpa kembali. Iya, bertemu kembali ya Pak Jos. Udah lama ya Pak, baru ketemu lagi. Iya, baik, gimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Baik Pak, saya tidak mau memperlambat waktu. Saya akan menyerahkan waktu kepada Bapak untuk mengajar kami semua. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Aling. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dimanapun kita berada, walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, malam ini saya akan menyampaikan satu tema berhutang kehidupan. Kita tahu dan mungkin kita melakukan apa yang namanya hutang, ya, apa yang namanya hutang. Karena hutang itu atau berhutang itu kalau boleh dikatakan sering kita mendengar atau sering kita bahkan mungkin kita melakukannya juga ya, kata hutang itu ya. Mungkin kita juga melakukannya, apalagi kalau kita dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan, maka kata hutang itu pasti acap kali dilakukan. Dan juga kegiatan sehari-hari juga kita pasti kita mengenal kata hutang itu dan juga mungkin kita melakukan kata hutang itu atau kita berhutang. Nah, Bapak Ibu serkasi, kita belajar kata hutang atau berhutang, tapi dalam konteks
atau perspektif kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mulai. Apa itu kata hutang? Ya, slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hutang itu adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Artinya kita meminjam uang kepada orang. Dan tentu ada kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Ya, tetapi kalau kita melihat, ada yang pura-pura lupa punya hutang gitu ya. Dia lupa. Atau pura-pura lupa gitu ya, dia punya hutang. Atau dia tidak mau mengembalikan kewajibannya, padahal dia memiliki berhutang. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, sebenarnya kita berhutang itu tujuannya apa? Tentu dalam hal ini Bapak Ibu, lebih banyak atau dominan kita berhutang itu untuk perkara-perkara jasmani. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari bisa saja. Atau untuk kegiatan perdagangan, kegiatan usaha. Tapi semuanya itu bersifat jasmani. Semuanya itu bersifat jasmani. Perkara-perkara jasmani. Yang jelas bahwa kita melakukan kegiatan berhutang itu tentu pasti lebih banyak untuk kebutuhan atau keinginan jasmani kita, yang mana semuanya itu bersifat sementara. Kita berhutang kepada seseorang atau kepada perusahaan atau kepada bank atau lembaga keuangan, semuanya itu pasti untuk kebutuhan kita sehari-hari, yang semuanya itu bersifat sementara. Tetapi Bapak Ibu, ada yang lebih penting atau lebih harusnya kita menyadari bahwa kita ini makhluk manusia yang berhutang. Tetapi kita mungkin tidak menyadari hal itu, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, adalah makhluk yang berhutang. Slide berikutnya, tolong slide berikutnya. Nah, ya. Apakah kita menyadari sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang berhutang, manusia yang berhutang? Tetapi bukan berhutang kepada seseorang, kepada manusia. Apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini makhluk yang berhutang, bukan kepada manusia? Dan apakah kita memahami dan menyadari bahwa kita ini harus
mengembalikan atau memiliki kewajiban karena kita berhutang, artinya kita memiliki hutang. Pertanyaannya, hutang kepada siapa dan apa hutangnya? Dan malam ini kita akan bahas, Bapak Ibu ya, kita akan bahas. Oke, slide berikutnya. Sudah pasti Bapak Ibu ya, kita berhutang itu kepada Tuhan, sudah pasti itu ya. Nah, kalau dibaca Roma 8 ayat 12, Roma 8 ayat 12 akan bacakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat Roma 8:12 ini jelas mengatakan bahwa kita adalah orang berhutang, setiap kita, tidak terkecuali. Tapi hutang kita bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kalau kita teruskan Bapak Ibu di ayat yang ke-13, ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kata berhutang itu Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani menggunakan kata opiletes. Opiletes. Yang diterjemahkan adalah orang yang berhutang pada orang lain, seorang debitur, yaitu orang yang terikat oleh suatu kewajiban. Jadi kalau kita berhutang, kita memiliki keterikatan untuk membayarnya, untuk mengembalikannya, karena itu merupakan suatu kewajiban. Atau arti lain adalah orang yang belum menebus kesalahan yang telah dia lukai. Waduh Bapak Ibu. Artinya kalau kita berhutang itu, kita harus menebus kesalahan yang telah kita perbuat. Selama kita masih berhutang, artinya kita belum menebus kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi kalau kita berhutang itu adalah kita memiliki keterikatan untuk mengembalikan, untuk membayar, melunasi. Karena itu merupakan suatu kewajiban. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, di ayat di slide berikutnya. Nah, kata kewajiban ini Bapak Ibu digunakan dalam terjemahan NASB, New American Standard Bible, di mana menggunakan apa? Kata obligation. Obligation. So then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. Obligation, atau di bahasa Indonesia obligasi. Jadi menurut terjemahan NASB, bahwa kita ini adalah memiliki kewajiban. Kita berkewajiban. Berhutang itu sama dengan berkewajiban. Tetapi Bapak Ibu, di awal tadi saya sampaikan, kadang orang itu bisa lupa dia memiliki hutang. Bahkan lebih galak kalau ditagih. Ya kan? Ini terjadi, fenomena ini terjadi di masyarakat. Ya, di masyarakat Indonesia ya pastinya. Lebih galak saat ditagih, lebih galak dia. Kadang pura-pura lupa. Waktu mau meminjam, mau berhutang, waduh, mulutnya manis, suaranya lembut gitu, memelas.
minta belas kasihan supaya dikasih pinjam. Mungkin dia berikan tenggang waktu 1 bulan, 2 bulan, gitu ya. Tapi pada saat jatuh tempo, pada saat ditagih, wah, pura-pura lupa, bahkan menghindar, bahkan lebih galak lagi, Bapak Ibu. Ini terjadi, Bapak Ibu, fenomena ini terjadi. Apa yang saya katakan ini. Nah, kalau dalam perspektif kekristenan, apakah kita mau berlaku hal yang sama? Apa yang orang dunia lakukan? Tentu tidak, ya Bapak Ibu ya. Tentu tidak. Oke, slide berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita berhutang, artinya sama dengan kita berkewajiban atau memiliki kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Dengan catatan tanpa diperintah, tanpa diancam, tanpa ditagih. Namanya sudah kewajiban, Bapak Ibu, otomatis ada respon kita. Karena kita memiliki apa tadi? Keterikatan untuk mengembalikan, membayar. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan atau orang Kristen menyadari hal ini bahwa mereka berhutang, ada kewajiban. Tentu bukan mengembalikan dengan materi kita. Kita mengembalikan, kita memiliki kewajiban untuk hidup menurut roh. Tadi Roma 8:12 katakan, jangan menurut daging, karena pasti akan binasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berhutang kehidupan, berhutang nyawa, berhutang keselamatan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang Kristen? Pasti semua. Ya. Kalau saya tanya kembali, apakah Bapak Ibu orang percaya? Ya, sudah pasti. 100% Bapak Ibu menjawab hal itu. Tapi kalau saya bertanya, Bapak Ibu apakah sudah dipimpin Roh Kudus? Nah, ini tentu harus memeriksa diri sendiri. Coba dibaca Roma 8 ayat 14. Bu Aling bisa tolong bacakan? Roma 8 ayat 14. Ya, sebentar Pak. Roma 8 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Ya. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, firman Tuhan katakan adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa serta-merta menjawab apakah kita sudah anak Allah. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dipimpin Roh Allah? Karena Roh Allah itu akan memimpin kita sehingga kita menjadi anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen, tidak otomatis menjadi anak Allah. Tidak otomatis. Kenapa? Syaratnya harus dipimpin Roh Allah. Syaratnya harus dipimpin Roh Allah sehingga menjadi anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Nah, kata dipimpin itu Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata ago. Salah satu artinya adalah melekat kepada dirinya sebagai pelayan. Wow, Bapak Ibu.
melekat kepada dirinya sebagai pelayan. Artinya kalau dia mau dipimpin Roh Allah, harus dia memiliki sikap karakter sebagai hamba pelayan. Orang yang dipimpin itu harus memiliki kerendahan hati. Dia memiliki karakter sebagai seorang hamba, sebagai pelayan yang mau dipimpin, yang mau dituntun. Tapi kalau dia tidak mau dipimpin dan dituntun, hidupnya sesuka-sukanya, hidupnya semau gue, hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri, pasti dia tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dan pasti dia bukan anak-anak Allah. Nah, orang seperti ini, dia tidak akan menyadari bahwa dia berhutang kehidupan. Dia tidak menyadari. Kenapa? Dia melihat kepada dirinya sendiri, fokusnya kepada dirinya sendiri. Dia egosentris. Oke, slide berikutnya, Bu. Ya. Slide berikutnya lagi, next. Nah, kita ini berhutang kepada daging. Bukan kepada daging, mohon maaf. Kita ini berhutang bukan kepada daging. Ya. Kita berhutang bukan kepada daging. Daging itu menunjuk sifat duniawi. Atau dalam terjemahan Perjanjian Lama menggunakan kata tabiat duniawi. Daging itu dalam terjemahan Perjanjian Lama menggunakan kata tabiat duniawi. Artinya sifat, karakter duniawi. Jadi daging itu adalah sifat duniawi manusia terlepas dari pengaruh ilahi. Dan karena itu rentan terhadap dosa dan bertentangan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa kalau kita hidup dalam kedagingan, itu artinya kita memiliki sifat duniawi yang terlepas dari pengaruh ilahi atau terlepas dari kendalinya Tuhan. Dan karena itu rentan terhadap dosa dan itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Makanya Bapak Ibu kita harus berjuang untuk mematikan kedagingan kita. Kita berjuang. Kita berjuang untuk tidak hidup dalam kedagingan. Dan ini Bapak Ibu tidak gampang. Tidak gampang. Karena tadi saya sampaikan, orang bisa saja mengaku Kristen, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi kalau dia tidak menyadari bahwa dia berhutang kehidupan bukan kepada daging, tapi hidup menurut roh, dipimpin oleh Roh Allah, maka dia tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Dia tidak bisa, Bapak Ibu. Karena harus berjuang mematikan kedagingannya. Berjuang mematikan kedagingannya. Dan ini membutuhkan keseriusan kita, Bapak Ibu. Membutuhkan keseriusan kita. Ya, slide berikutnya, Bu Aling. Jadi kita adalah orang berhutang, bukan berhutang menurut keinginan daging atau tabiat duniawi, tetapi kita berhutang untuk hidup menurut roh. Untuk hidup menurut roh, di mana Roh Allah diam di dalam diri kita. Tolong dibaca Bu Aling, Roma 8 ayat 6 sampai 8. Ya, baik. Roma 8 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Ya kan? Karena keinginan daging adalah maut. Kata dikatakan dalam ayat 6 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita berjuang mematikan keinginan-keinginan daging kita, karena itu akan membinasakan, membawa kita kebinasaan kekal. Jadi jangan bangga kalau kita aktif dalam pelayanan, jangan bangga kalau kita dipakai oleh Tuhan, tapi justru kita bersyukur dan berbangga kalau kita mau berjuang menunaikan kewajiban kita untuk hidup menurut roh. Katakan amin. Inilah yang diinginkan Allah dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Artinya kita menjadi musuh Allah kalau kita hidup dalam kedagingan. Tetapi berapa banyak orang menyadari hal ini, Bapak Ibu? Sedangkan hidupnya sangat-sangat singkat di bumi ini. Tadi barusan Bapak Ibu saya ketemu dengan seorang ibu. Saya menyapa ibu itu, lalu ibu itu menyampaikan. Dia bilang, Pak Jos, saya baru pulang dari salah satu kota kelahirannya. Dari kota kelahirannya, bukan salah satu. Dari kota kelahirannya, katanya adiknya meninggal tanpa sakit, tanpa memberitakan kalau dia mengalami satu kesakitan. Meninggalnya saat tidur, Bapak Ibu. Dia berdoa sebelum sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia berdoa, lalu dia tidur dengan anaknya. Tetapi saat tidur dengan anaknya itu, dia dipanggil oleh Tuhan. Wow, Bapak Ibu. Meninggalnya dalam tidur, Bapak Ibu. Tidak ada kesakitan, tidak ada dibawa ke rumah sakit. Memang dia dikasih tahu ada satu penyakit, tetapi itu tidak membawa dia untuk dirawat. Dia biasa-biasa saja gitu. Dia biasa-biasa saja, tetap beraktivitas. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan saat tidurnya. Nah, demikian kita juga Bapak Ibu, apakah kita sudah mempersiapkan hal itu? Apakah kita sudah mempersiapkan hal itu dengan baik-baiknya? Kita mempersiapkan bagaimana saat kalau kita dipanggil olehnya. Apakah kita sudah berani mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita, dan kita berjuang untuk melunasi, membayar, mengembalikan kewajiban kita untuk hidup menurut roh. Makanya Bapak Ibu, Rasul Paulus, kalau kita baca di Filipi 3 ayat 8-10, silakan dibaca Bu. Filipi 3 ayat 8-10. Filipi 3 ya Pak, ayat 8 sampai 10. Ayat 8-10 ya.
Sebentar ya Pak. Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Iya. Tolong dibaca ayat yang ke-7, Bu. Ya, baik Pak. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Amin. Luar biasa tulisan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Apa yang dahulu dianggapnya apa? Keuntungan, kebanggaan, kemegahan, nama besar, memiliki kekuasaan. Rasul Paulus menganggap itu rugi. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Luar biasa Bapak Ibu, Rasul Paulus. Rasul yang hebat. Rasul yang mengorbankan dirinya. Dalam pelayanannya begitu banyak penderitaan demi penderitaan dialaminya, tapi itu tidak membuat dia surut mundur dari pelayanannya. Karena dia merasa berhutang nyawa. Malah segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Betul? Lebih mulia daripada semuanya. Dia menyadari dia orang berhutang, maka dia maju terus. Dia maju terus. Tetap kokoh melayani pekerjaan Tuhan, apapun resikonya. Karena semuanya itu dianggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Maka firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus membuat kita harus memacu, memotivasi diri kita. Karena kita berpacu dengan waktu, durasi hidup kita terbatas di bumi ini dan kita tidak tahu kapan akan dipanggil olehnya. Tetapi kita harus terus berjuang. Berjuang untuk membayar, melunasi untuk hidup menurut Roh. Karena kita memiliki keterbatasan waktu hidup di bumi ini. Dan itu kita tidak tahu kapan akan berakhir kita menjadi misterinya Allah. Tetapi yang kita harus pahami dan harus kita lakukan adalah mari kita menunaikan kewajiban kita. Menunaikan kewajiban kita. Oke, slide berikutnya, Bu. Kita adalah manusia berhutang karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita sadar, harus sesadar-sadarnya kita ini sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Silakan dibaca, Bu, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, baik Pak. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi kita ini adalah budaknya, hambanya. Bapak Ibu, kalau hamba atau budak itu tidak memiliki keinginannya lagi. Karena dia sudah dibeli, keinginannya adalah melakukan kehendak tuannya. Dalam hal ini Tuhan. Namanya budak. Hamba tidak memiliki keinginan atau kehendak lagi. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Karena budak itu hanya satu keinginannya adalah untuk menunaikan atau melakukan keinginan tuannya, pemilik kehidupannya yang sudah membelinya. Dia tunaikan, dia kerjakan apa yang menjadi perintah dari tuannya, dari pemilik kehidupannya. Tetapi kadang Bapak Ibu ya, sebaliknya terjadi. Bukan dia menjadi budak atau menjadi hamba, justru dia ingin menjadi tuan. Memerintah. Melakukan keinginannya sendiri, bukan melakukan keinginan Allah. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah hamba, budak, pelayan. Kalau kita memiliki ART, asisten rumah tangga, Bapak Ibu, di rumah kita, pasti dia tidak bisa sesuka-sukanya, betul? Apa yang dikerjakannya itu pasti instruksi, perintah dari tuannya atau nyonya. Dia tidak bisa suka-suka lagi. Suka-sukanya melakukan apa yang jadi keinginannya, tidak bisa. Karena dia sudah terikat kepada tuan itu, kepada pemiliknya. Nah, dengan kesadaran ini, kita harus menuntaskan tugas yang harus kita kerjakan. Kita tuntaskan. Karena ini kewajiban kita, kita tuntaskan tugas yang harus kita kerjakan. Karena kita sudah dibeli, ingat Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus. Kita tuntaskan tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Supaya kita saat dipanggilnya, kita dapat berkata, aku sudah menyelesaikan. Seperti Tuhan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Kita dapat berkata, saat kita bertemu dengan Tuhan di pengadilannya, sudah selesai tugas yang Tuhan berikan kepadaku, ku selesaikan, ku tunaikan kewajibanku, sudah ku selesaikan, ku genapi, ku lunasi. Apakah kita mau melakukan hal itu Bapak Ibu? Apakah kita mau berjuang untuk melakukan hal itu? Ya, slide berikutnya. Dan untuk itu Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus mati. Untuk melakukan kewajiban itu, kita harus mati. Mati apa? Mati atas daging kita sendiri. Kita mematikan keinginan daging kita. Mematikan keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Dan tentu ini menjadi kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Jadi kita harus hidup menurut roh.
kita melakukan keinginan roh yang menjadi kehendak Allah bagi setiap orang percaya, bagi setiap kita yang mengaku orang percaya. Kita berjuang untuk mematikan keinginan daging ini, Bapak Ibu, dan memang Bapak Ibu tidak mudah. Bahkan cenderung sangat-sangat sulit. Karena kita berperang kepada diri kita sendiri. Karena musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Melawan keinginan daging kita sendiri. Ini yang paling berat, sungguh-sungguh paling berat. Tetapi tidak ada pilihan. Karena ini kewajiban. Ingat tadi pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu harus dilaksanakan tanpa diperintah, tanpa diancam, tanpa disuruh-suruh, otomatis respon kita melakukan itu. Dengan menyadari kewajiban ini, maka sepatutnya kita dengan rela melepaskan segala hal yang ada pada kita untuk memenuhi hutang kehidupan sebagai anak tebusannya. Ingat Bapak Ibu, kita ini umat tebusan, anak tebusan. Harus hidup menurut Roh Allah. Dan untuk menyadari hal ini tentu kita harus mengalami perubahan, pola pikir kita berubah. Nah, terkait lagi Bapak Ibu, semua firman Tuhan ini terkait. Jadi tidak terpisah-pisah. Terkait semua. Perubahan paradigma, perubahan mindset, keinginan atau kehendak bebas kita, free will kita arahkan untuk melunasi hidup menurut roh. Kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Sehingga kalau di Filipi 3 ayat 15, Filipi 3 ayat 15, Bu. Ya, sebentar. Filipi 3:15. Filipi 3 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Ya. Karena itu, kalau kita baca di ayat yang ke-14, Bu. Silakan baca ayat 14, Bu. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Amin. Karena kita menyadari bahwa kita ini harus berjuang untuk memperoleh hadiah. Ingat, berlari-lari. Artinya kita berjuang untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, karena kita menyadari bahwa kita memiliki tujuan, yaitu untuk melunasi kehidupan, kita berhutang menurut roh, yaitu sesuai panggilan Allah kepada setiap kita. Karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian, fokus kita harus jelas. Supaya kita tetap mengarahkan panggilan kita, memenuhi kewajiban kita. Semua mengkondisikan kita untuk hidup menurut roh, Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus juga
Apa yang ada padanya dianggapnya sampah. Tidak ada gunanya. Sampah itu Bapak Ibu dalam bahasa Yunani menggunakan kata skubalon. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berguna dan menajiskan, menjijikkan. Bayangkan Bapak Ibu. Menggunakan kata skubalon itu sesuatu yang tidak berharga dan menjijikkan, menajiskan. Artinya tidak berguna sama sekali. Apa yang ada padanya tidak berguna sama sekali. Selain dia mau bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dia mau menderita bersama Kristus. Tujuannya jelas untuk memperoleh mahkota. Dan orang-orang seperti ini pasti Bapak Ibu dia berjuang mematikan keinginan dagingnya. Ayat selanjutnya, slide berikutnya. Jadi sesungguhnya inilah perjalanan hidup kekristenan kita yang benar, yaitu menyerahkan seluruh keberadaan kita sebagai hamba tebusan kepada Sang Majikan Agung kita Yesus Kristus untuk berdaulat atas hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi inilah perjalanan hidup kekristenan kita yang benar Bapak Ibu. Yaitu kita menyerahkan seluruh keberadaan kita sebagai hamba, pelayan, budak, tebusan, umat tebusan kepada Sang Majikan Agung kita Yesus Kristus untuk berdaulat atas hidup kita. Jangan lagi hidup menurut keinginan daging, keinginan duniawi. Jangan lagi kita yang mengendalikan hidup kita, kita serahkan, karena hidup ini Tuhanlah yang memimpin kita, Tuhanlah yang menuntun jalan-jalan hidup kita. Roma 8 ayat 14 tadi ingat Bapak Ibu ya, semua orang yang dipimpin roh Allah. Kita harus dipimpin roh Allah supaya kita mampu melakukan, karena kita manusia yang terbatas, tapi roh yang ada pada kita, Roh Kudus memampukan kita untuk menunaikan hidup menurut roh, supaya Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita Bapak Ibu. Kita harus menyerahkan hidup kita. Jangan lagi kita genggam, jangan lagi kita pegang dengan kuat-kuat apa yang ada pada kita. Semua itu kita lepaskan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang kita miliki Bapak Ibu, suatu saat kita akan lepaskan itu. Apapun materi, harta, kekayaan, nama besar, apapun itu, suatu saat kita akan lepaskan itu. Karena itu semuanya panah. Mari kita berjuang untuk hidup yang kekal. Mari kita berjuang untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Kita mau menebus, membayar hutang kita, yaitu hutang menurut roh. Kita kerjakan itu Bapak Ibu seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Karena inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Oke. Slide berikutnya. Slide yang terakhir Bapak Ibu. Jadi untuk merealisasikan kewajiban hutang atas kehidupan roh ini, kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Karena ingat, kita memiliki durasi waktu yang terbatas. Kita ingat kita ini budak, hamba, tebusan yang tidak berhak memiliki hidupnya lagi. Harusnya kita serahkan itu kepada Tuhan, si empunya pemilik kehidupan kita, yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Supaya daya pikat dunia dan keinginan daging yang sangat menggoda kita untuk kita hidup kembali menurut keinginan diri sendiri.
Kalau tidak, Bapak Ibu, kita ini mudah terpikat, Bapak Ibu. Apalagi dengan teknologi. Wah, semua kita bisa lihat, Bapak Ibu. Kita bisa terkoneksi dengan apapun selama kita memiliki kuota dan tersambung dengan internet. Ya kan? Semua kita bisa lihat, apapun itu. Jadi daya pikat dunia itu begitu menarik kita. Keinginan daging itu menggoda setiap kita karena kita memiliki natur dosa. Jadi gampang kita jatuh, rentan terhadap dosa. Makanya untuk itu kita harus dipimpin Roh Allah, Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita. Tapi kita juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh serius. Supaya jangan kita tergoda untuk hidup menurut keinginan daging kita. Nah, dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 silakan dibaca, Bu. Ya, sebentar ya Pak. 2 Petrus 2 Ya, ayat 20 sampai dengan 22. Sebentar. 22. Ya. Dua Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Iya. Bapak Ibu, kita yang sudah mengenal, bahkan kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi kita jatuh dalam dosa. Ya kan? Firman Tuhan jelas tadi mengatakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi apa? Terlibat lagi di dalamnya, jatuh lagi. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita jatuh dosa lagi, keadaan kita lebih buruk, tidak semakin baik. Lebih buruk dan susah untuk kita bertobat. Karena kita semakin tenggelam. Maka firman Tuhan ini jelas sekali. 2 Petrus 2 ayat 22 dikatakan apa? 2 Petrus 2 ayat 22 katakan apa, Bu? Anjing jangan kembali lagi ke muntahannya. Anjing jangan kembali lagi ke muntahnya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Jangan seperti itu. Jangan kita melakukan seperti anjing kembali ke muntahnya. Jangan kita menjadi babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangan. Jangan. Ya Bapak Ibu, babi kita mandikan, kasih pita yang cantik. Ya kalau ketemu lumpur, mandi lagi dia, jorok lagi. Ya kan? Nah kita jangan seperti itu Bapak Ibu, jangan seperti anjing kembali ke muntahannya, makan muntahannya. Ini sudah jelas Bapak Ibu, jangan kita seperti itu. Mari, kalau terus kita gelorakan hidup benar, hidup kudus, hidup dalam pimpinan Roh Allah, kita gelorakan terus, kita berjuang. Walaupun ada masalah Bapak Ibu, namanya hidup pasti ada masalah. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Kalau nggak mau masalah ya jadi orang mati. Iya, namanya orang hidup ada masalah. Buka mata aja ada masalah. Tapi jangan itu menjadi masalah utama. Jangan itu menjadi problema utama. Menggantikan perjuangan kita untuk hidup menurut Roh. Jangan menukar
seperti Esau menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Jangan Bapak Ibu. Yang rugi-rugi itu kita. Rugi besar kalau kita menukarkan hal itu. Jadi kita terus berjuang. Kita berjuang terus, apapun terjadi, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kita tetap maju terus. Pasti Bapak Ibu, ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan akan bela Bapak Ibu. Selama kita mau hidup seturut kehendaknya. Kita lakukan ini terus-menerus. Sampai kematian menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya malam ini kebenaran menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik, luar biasa ya Pak Jos mengenai materi malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, terlebih dahulu saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya buka dulu. Ya, baik. Ya, sudah tampak di layar. Ya, baik. Bapak Ibu, setelah kelas pembelajaran ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah kelas pembelajaran yang terakhir. Dan kita akan belajar materi alfabet Ibrani. Jadi kita akan belajar materi bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, dan ini adalah sesi yang pertama. Temanya adalah mengenal sejarah singkat bahasa Ibrani. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya besok di hari Minggu 9 Juni 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu seperti biasa di hari Minggu. Dan untuk ibadah kita kali ini yang menjadi liturginya adalah Ibu Heni. Dan untuk tema ibadah online kita besok adalah iman yang teguh di tengah penyesatan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH. Selanjutnya masih di hari Minggu ya Bapak Ibu di tanggal 9 Juni 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah ibadah ya Bapak Ibu masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan ini adalah kelompok Bible Study bersama ibu-ibu, kelompok tumbuh bersama di Jerman ya, dengan ibu-ibu di Jerman. Dan yang menjadi narasumbernya itu adalah Ibu Alida Nur M.Div Demin. Dan materinya adalah kita akan belajar tentang buku seri ketiga Sejarah Penebusan. Dan ini adalah part yang ketiga dari tema Sejarah Zaman Hakim-Hakim. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman, jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu terutama yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, selain di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai. Dan juga dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand ya, sehingga operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Sharing juga boleh ya Pak Jos ya.
bagi Ya, Bapak Ibu yang silakan. dan ya Pak Jos, luar biasa Pak mengenai pelajaran hari ini. Kita belajar tentang tadi adalah judulnya Bapak itu berhutang kehidupan ya Pak. Ya jelas bahwa tadi dari pemaparan Pak Jos memang kita adalah orang-orang yang berhutang ya Pak. Berhutang selain nyawa ya Pak ya, kita juga kehidupan kekal ya Pak ya. Kita memperoleh itu ya jadi ini bukan suatu hal berhutang yang sederhana berarti ya Pak Jos ya. Ini sangat dalam maknanya ya bagi kita semua bahwa tanpa Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, maka kita benar-benar binasa ya Pak Jos. Bukan hanya berhutang nyawa, tetapi juga kita berhutang kehidupan kekal ya Pak. Yang tadi ada ayatnya, Pak Jus memaparkan bahwa kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba ya Pak, Yesus Kristus yang tak bercacat dan bernoda. Nah Pak Jus, kalau saya lihat ya Pak dalam pengaplikasiannya di kehidupan kita ya Pak Jus ya, menurut penglihatan saya, orang-orang yang hidup di dunia ini jangankan mengerti maksudnya untuk taat ya Pak Jos kepada perintah Tuhan bahwa kita harus mematikan kedagingan kita gitu. Kita adalah orang-orang yang maksudnya kita bisa mempunyai kesadaran kita ada orang-orang yang berhutang pada Tuhan. Kita adalah hambanya. Yang saya lihat Pak pada pengaplikasian kehidupan di dunia ini, orang yang berhutang uang aja Pak, banyak yang lupa bayar Pak Jos. Ya seperti itu ya. Berhutang uang loh Pak itu di dalam kehidupan dunia ini kan. Jadi tidak mau membayar. Ya silakan Ibu Eri, saya persilakan ya. Ya silakan. Silakan Bu, bisa dibuka? Ya. Ya, shalom. Shalom, Ya, Bu Aling. Ya. Shalom Pak Jos. Pak, Shalom Bu Eri. Saya mau bertanya Pak, tadi di 2 Petrus 2, tadi di ayat, mungkin dari ayat 20. Jadi intinya begini Pak, kalau orang yang sudah sebelumnya mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, kemudian karena karakter dan sifat orang ini tadi dibilang di ayat yang ke-22 itu dia seperti anjing yang kembali ke dalam kotanya, seperti babi yang sudah mandi, kembali lagi kepada ukur. Nah Pak, di situ tadi disebutkan juga lebih baik orang ini tidak mengenal kebenaran sama sekali. Maksud saya apakah karakter seperti ini memang tidak bisa diperbaiki atau karena kan firman Tuhan di sini sangat keras sekali ya Pak. Lebih baik orang tidak pernah mengenal jalan kebenaran sama sekali. Jadi intinya orang itu memang bebal atau bagaimana gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau memang tidak boleh lagi tidak bisa lagi ke jalan kebenaran, maksudnya apakah tidak bisa dibimbing lagi sampai orang ini betul-betul mengerti akan kebenaran yang sejati dalam Kristus gitu Pak. Ya. Yes, Pak Jos. Ya, betul Bu. Memang, nah ini juga peringatan bagi kita ya Bapak Ibu ya. Artinya kita jangan bermain-main dalam dalam kebenaran atau iman kita kepada Tuhan gitu. Jangan kita main-main. Misalnya kalau kita sudah pasti kita mengecap kebaikan, pertolongan, anugerah, ya mukjizat yang dari Tuhan gitu. Kita harus sungguh-sungguh memiliki ketetapan hati gitu ya. Ketetapan hati kita tidak mau hidup atau jatuh dalam dosa. Kan kita tahu Bapak Ibu bahwa kita benar kita memiliki natur dosa, kita memiliki kodrat dosa. Tapi kan kita sudah
sudah ditolong oleh Tuhan, sudah dilawat oleh Tuhan, kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan kita sekarang menyadari bahwa kita bukan milik kita lagi. Kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Jadi dengan ketetapan untuk tidak mau hidup dalam dosa, kita memiliki ketetapan tidak mau jatuh dalam dosa. Ini harus kita kokohkan, kita perkuat dalam diri kita, jangan kita mempermainkan. Ini maksud supaya kalimat dalam apa? Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Kenapa? Karena mereka bermain-main. Udah ditolong Tuhan, berbuat dosa lagi. Sudah ditolong Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, berbuat dosa lagi. Jadi seolah-olah mempermainkan Tuhan, mempermainkan imannya kepada Tuhan. Ini yang ditegur oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 20, 2 Petrus 2 ayat 20 ini. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita, jangan mempermainkan, jangan bermain-main dalam iman kita. Kalau kita sudah tahu hidup kita ini sudah tolong Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan, itu yuk kita hidup dalam kebenaran. Ingat, ada waktu hidup kita yang terbatas. Maka Rasul Petrus ini tegas sekali, lebih baik nggak usah kenal deh. Kalau kamu mau main-main, mau bermain-main, mempermainkan Tuhan. Dan akhirnya kita apa? Akan mendukakan Roh Kudus. Nah, sehingga kita apa? Kalau kita sudah sampai mendukakan Roh Kudus, dan akhirnya kita menghujat Roh Kudus, sudah selesai. Tidak ada pengampunan lagi. Karena kita sudah mendukakan dan menghujat Roh Kudus, sudah tidak ada pengampunan lagi, Bapak Ibu. Ini Bu Eri yang dimaksudkan. Artinya kita jangan mempermainkan Tuhan, bermain-main dalam hidup ini. Hidup ditolong Tuhan, jatuh lagi dan dosa, berbuat dosa lagi. Sudah dipulihkan Tuhan, berbuat dosa lagi. Jadi dia seolah-olah main dalam hidup ini, tidak sungguh-sungguh, tidak memiliki komitmen, ketetapan hati untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup taat kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Ya lebih baik kamu itulah seperti anjing deh, kembali lagi ke kubangannya, seperti babi deh, kembali lagi ke kubangannya walaupun dia sudah mandi gitu. Ya, jadi jangan kita bermain-main dalam hidup ini. Itu Bu yang dimaksudkan itu. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus, ya udah. Itu kalau kita bermain-main, itu kita mendukakan Roh Kudus loh. Dan akhirnya kita akan menghujat Roh Kudus. Nah, sudah selesai. Ya ada kata pengampunan lagi. Maka lebih baik kamu nggak usah jalan kebenaran. Kalau kamu mau bermain-main dalam hidup ini. Ditolong, buat dosa lagi. Ditolong, dipulihkan, berbuat dosa lagi. Ya sudah. Orang seperti ini ya udah. Nggak ada harapan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita misalnya punya kenalan, punya saudara atau siapa gitu ya. Kita sudah tolong dia. Dia berbuat yang tidak benar. Oke, kita sampai 3 kali lah ya katanya. Oke, kalau nolong tuh 3 kali ya. Iya, dia terus-menerus begitu. Lama-lama kita bosan nggak Bapak Ibu? Marah nggak kita? Kesel nggak kita? Marah, emosi juga kita. Kamu ini sudah ditolong nggak tahu diri. Bokamsia lagi. Ya kan, tidak tahu diri, bokamsia, tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Ya kan? Yo, benar, Pak, kan Tuhan panjang sabar. Betul, Tuhan panjang sabar. Tuhan murah hati, tapi ingat Bapak Ibu, jangan kita mempermainkan. Ingat Tuhan juga marah loh. Ingat waktu di bait Allah, dia bolak-balikan. Di mana baitnya itu dijadikan tempat perdagangan. Yang kita bermain-main dalam hidup ini, jangan kita bermain-main. Jadi intinya di situ Bu Eri. Ya. Kiranya dapat memahami ya Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas pencerahannya. Sama-sama Bu Eri. Iya. Baik, terima kasih Ibu Eri untuk partisipasinya. Pak Jos, dari ayat yang tadi mengatakan bahwa
lebih baik orang itu tidak mengenal kebenaran. Saya mau bertanya Pak Jos, bagaimana dengan orang-orang yang tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, Pak? Itu masuk nggak Pak Nah, dalam ayat tersebut? enggak, itu berbeda Bu. Itu bukan karena perbuatannya loh. Karena dia mendapatkan ajaran yang salah. Itu ajaran yang salah kan. Bukan perbuatannya, bukan dia mempermainkan Tuhan. Dia tidak bermain-main kan. Artinya dia tidak melanggar, berbuat dosa gitu. Karena dia mendapatkan ajaran yang salah. Gitu. Nah, Jadi ayat itu orang tidak yang masuk ya. mengajarkan itu tuh. Orang yang mengajarkan itu tuh. Nah, itu yang akan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi orang yang akan mempertanggungjawabkan apa yang diajarkannya di hadapan Tuhan. Itu enggak Bu. Itu bukan termasuk Nggak yang masuk ya. diajarin, enggak lah. Dia kan nggak tahu Bu. Dikasih apa? Dikasih apa? Pemahaman ya. Pemahaman Salah yang dia nggak sadar berbeda. ya. Iya. Ajarannya bukan dia yang apa? Dia yang ajarkan lalu dia langgar, enggak, dia kan mendapatkan ajaran yang salah. Enggak bisa dipersalahkan, justru orang yang mengajarkan, hamba Tuhan yang mengajarkan itu akan berhubungan dengan Tuhan gitu. Iya Pak, yang mengajarkan ya Pak, karena dia sudah mengenal Iya, kebenaran sebenarnya dia ya Pak ya, mengajarkan dia yang itu. justru kena. Nah, makanya hati-hati nih kalau sebagai guru, hamba Tuhan, gembala, pendeta yang mengajarkan hal yang tidak benar, waduh, hitungannya itu berat, itu sangat berat. Kenapa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan? Lalu nyawa orang itu juga tuh. Nyawa orang itu kan menjadi tanggung jawab dia. Jadi maka nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nah, tapi saya percaya orang yang seperti itu ya Bu, orang yang mendapatkan ajaran yang salah gitu ya. Tapi pasti suatu saat ya Tuhan akan membukakan mata rohaninya. Tuhan akan membukakan satu jalan gitu ya, sehingga dia dapat menemukan ajaran yang benar gitu. Pasti itu, nggak mungkin Tuhan membiarkan umatnya binasa dengan ajaran yang salah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Tuhan akan buka jalan sampai dia menemukan ajaran yang benar gitu. Amin, amin. Ya, baik Pak Jos. Nah, saya mau bertanya lagi tentang dosa kedagingan nih Pak. Sebenarnya dosa kedagingan itu kan bukan hanya apa yang dilakukan oleh tangan, kaki, tubuh kita ya Pak Jos ya, tapi juga dalam hati kita itu kejahatan hati itu juga kan termasuk kedagingan. Ya benar ya Pak Jos. Jadi kadang saya pernah mendengar pengajaran begini mengatakan bahwa dosa perbuatan yaitu misalnya perbuatan itu yang kelihatan misalnya dosa apa namanya membunuh, lalu kemudian berzina, kemudian menipu, itu kan dosa perbuatan ya Pak Jos ya. Itu bisa terlihat gitu. Dan kalau misalnya orang itu sudah apa namanya berubah gitu, dia tidak melakukan itu lagi, tapi bukan berarti dosa dalam hati itu, kejahatan hati, batin yang kotor itu. Nah ini nih Pak Jos sebenarnya yang sulit ini yang tersembunyi ini Pak. Ya karena namanya dosa kejahatan hati itu kan seperti marah, terus kepahitan, sakit hati, dendam, ya Pak Jos ya. Terus apa namanya kesombongan. Nah ini ya, ini sebenarnya termasuk ya Pak Jos untuk pengajaran hari ini ya. Betul. Jadi justru kita sebagai umat perjanjian baru ya lebih apa tuntutannya itu lebih berat. Kalau umat perjanjian lama mereka membunuh dengan menghabiskan nyawa seseorang gitu ya. Tapi kalau saat kita membenci saja itu sama dengan membunuh loh. Membunuh, iya. Ya kan? Firman Tuhan katakan itu, kalau kamu memiliki apa kebencian sama saja kamu membunuh loh. Kamu melihat orang perempuan atau laki-laki dan kamu mengingininya, kamu sudah berzina kan? Jadi kita lebih berat loh.
Jadi dosa-dosa itu bukan dosa yang terlihat, tapi dosa dalam hati kita saja, itu sudah kita berdosa dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita umat perjanjian baru lebih berat tantangannya. Tetapi kita dituntun oleh Roh Kudus. Yang memampukan ya Kita Pak ya. dituntun oleh Roh Allah, iya. Tapi kita harus milih apa? Komitmen, tekad untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Kita miliki tekad dulu, keinginan untuk hidup benar. Nah, Roh Kudus yang akan menopang kita, mendukung kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Tapi kalau kita sudah nggak miliki keinginan, tekad, ya susah. Roh Kudus nggak bisa menolong kita, membantu kita, nggak bisa. Tapi kita dulu yang miliki tekad untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam kelemahan kita, Roh Kudus yang menolong kita. Itu. Jadi ini justru dosa tersembunyi itu justru kadang dosa yang lebih berat menurut saya ya. Iya. Kenapa? Lebih berat Karena ditaklukkan ya Pak Jos. Orang nggak tahu loh. Justru itu dosa yang terberat. Kita pura-pura suci kan? Waduh. Kita jadi pura-pura suci itu. Iya. Kita nggak melakukan secara fisik, tapi kita berdosa secara rohani hati. Ya Pak ya begitu. Iya, rohani hati. Iya. Nah, rohani kita. Nah, tapi kita pura-pura suci. Oh, aku orang suci, tapi dalam hatinya minta ampun. Ya kan? Siapa yang tahu? Ya dia sendiri dengan Tuhan. Ya. Sakit hati. Iya. Iya. Kebencian, dendam, waduh, kepahitan. Nah, itu. Ya. Makanya kita harus hidup ini harus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki chemistry dengan Tuhan, berhubungan terus dengan Tuhan, ya, terkoneksi terus dengan Tuhan, jangan lepas. Kenapa? Kalau kita lepas, udah banyak godaan, banyak nanti kita terikat, terseret dengan percintaan dunia, dengan kenikmatan dunia, keinginan daging kita. Waduh, Bu Aling, tadi saya ngomong kan, dengan teknologi yang begini canggih, semua bisa kita lihat. Betul Pak. Apapun itu bisa terlihat. Nah, sekarang kita bagaimana membentenginya? Ya dengan Roh Kudus. Hidup kita benar, kita harus hidup kudus. Ya kan, memiliki tekad kita hidup kudus. Jadi kalau ada berita atau kiriman apa gitu yang benar, langsung kita nggak usah buka, kita delete dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan, kalau nggak terlihat kita berdosa. Nah, ya kan, apalagi dengan kiriman-kiriman teman-teman kita yang mungkin nggak seiman dengan kita. Waduh. Iya, di grup ya Pak ya. Iya betul. Maka anak-anak kita juga kita harus jaga dengan temannya siapa, pertemanannya harus benar-benar kita mengawasi anak-anak kita, jangan sampai dia salah bergaul, memiliki teman yang salah, bukannya menambah imannya, memperkuat imannya, malah meruntuhkan imannya. Betul Pak. Itu iya. Jadi luar biasa ya Pak, kita hari ini belajar tentang bagaimana kita mengalahkan dosa kedagingan. Jadi dosa kedagingan itu bukan hanya yang terlihat seperti sikap dan perbuatan, tapi juga bagaimana kita mengalahkan dosa ya dalam hati kita ya Pak, kejahatan batin itu namanya Pak, hati ya. Dan menurut saya Pak Jos memang yang sangat sulit itu adalah mengalahkan kejahatan batin Pak. Ya, nah, karena itu saya aja sampai sekarang masih jatuh bangun ya Pak Jos ya untuk mengalahkan kejahatan hati, karena kita pasti setiap hari akan menghadapi orang-orang yang akan membuat kita marah, kecewa, sakit hati. Itu pasti ya Pak Jos, nggak mungkin kita nggak mengalami hal itu seumur hidup kita. Nah, ini yang harus kita berjuang ya Pak Jos untuk bisa mengalahkan
kejahatan hati ini ya Pak Jos ya, untuk mempunyai hati yang kudus di hadapan Tuhan ya, seperti itu. Ya baik, saya coba akan menyapa Ibu Heni. Bu Heni silakan Bu, sharingnya juga boleh Bu. Shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Jos, pengajaran yang Halo cukup Bu Heni. Dari tadi saya lihat mana nih videonya Bu Heni. Iya, nggak kelihatan pagi ini Pak, karena hari ini Heni belum mandi. Waduh, tapi kok nggak kelihatan? Iya, makanya saya tutup kamera Pak. Jadi saya tapi saya dari tadi menyimak pelajarannya sangat bagus Pak. Bahwa kita itu berhutang nyawa. Sebenarnya ya, kalau menurut untuk saya pribadi, saya selalu mengatakan, apa sih yang menjadi milik saya? Orang saya lahir telanjang, saya nggak bawa apa-apa. Saya juga diselamatkan karena Tuhan, saya diberikan keselamatan. Ya itu tadi yang Pak Jos bilang, kita berhutang nyawa itu kan, karena kita ditebus. Karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus gitu kan. Dan ini memang Pak, saya sangat miris saya melihat sikap-sikap yang saya amati bahwa coba kalau diperlakukan pada zaman dahulu Pak. Imam-imam itu kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan gitu, nggak kudus, dosa, mati kan Pak? Iya. Mati. Iya, kita ini generasi, nggak tahu generasi yang keberapa sekarang ini. Saya lihatin orang-orang itu ya kayak siapa kemarin ngomong hamba Tuhan di gereja, main TikTok kan, main dengerin YouTube, dengerin apa, padahal orang lagi ibadah, kan sangat mengganggu kan begitu. Jadi dia tidak memberikan waktunya yang terbaik. Padahal kalau kita menyadari bahwa kita ini berhutang loh sama Tuhan. Ya kita tinggal bayar dengan kesetiaan kita, kepatuhan kita kepada perintah Tuhan. Terus ya Tuhan mau kalau kita bersekutu dengan Dia, ya yang udah ditetapkan pada hari Minggu. Ya cari Tuhan benar-benar gitu kan. Jadi itulah cara kita membayar hutang. Menurut Pak Jos sama nggak seperti pemikiran saya? Itu sih cuma pikiran saya Pak Jos. Iya. Sebenarnya kalau kita berhutang itu adalah kewajiban, ya kita harusnya dengan kesadaran penuh, dengan ketulusan, kerelaan kita melakukan apa yang Tuhan senangi gitu. Apa yang Tuhan senangi, apa yang jadi kesukaan Tuhan yang kita lakukan. Sama seperti kalau kita miliki anak, kan anak itu menjadi kesukaan kita kalau dia melakukan apa yang kita perintahkan, yang kita minta dia lakukan, dia lakukan. Itu menjadi apa? Waduh, menjadi anak kesukaan kita kan, menjadi anak kebahagiaan kita, anak kebanggaan kita. Nah, apakah kita menyadari seperti itu? Kita ini anaknya Tuhan gitu. Tapi kalau kita tidak menyadari itu, ya sudah, kita jadi melakukan perintah Tuhan itu kayaknya berat benar, sangat berat, sulit sekali. Tapi kalau kita menyadari kita ini umat tebusan, ada kewajiban, waduh, sukacita kita melakukan dengan tulus, nggak perlu ngomel-ngomel gitu ya. Ya udah, kalau ibadah ya udah ibadah yang tulus, mengagungkan nama Tuhan, ya kan, kita mencari Tuhan. Lalu setelah itu ya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan, kita tunaikan apa yang menjadi bagian kita, dan semuanya itu kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita lakukan itu, waduh, rasanya dunia ini dunia ini rasanya, aduh, tidak ada yang perlu kita takutkan lagi, tidak perlu kita khawatir lagi. Kenapa? Kita tahu kita berada di pihak Tuhan, Tuhan pasti menuntun kita, membela kita. Jadi persoalan apapun itu tidak mengguncang iman kita, tidak menggeser iman kita, tidak meruntuhkan iman kita, karena kita percaya Tuhan pasti menopang kita. Tapi sampai ke level ini, waduh, kita perlu perubahan budi, pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita berjuang untuk mengenakan karakter Tuhan Yesus. Dengan kehendak bebas yang ada pada kita, kita lakukan
untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tadi Bu Aling bilang, Pak, itu susah kan Pak, untuk seperti itu kan, untuk melakukan seperti itu kan susah. Iya, susah. Tapi kalau kita miliki keputusan, kehendak bebas kita mau senangkan hati Tuhan, itu menjadi suatu sukacita bagi kita. Waduh, kayaknya nggak berat deh. Nggak berat deh. Nggak berat deh, Bu. Iya, nggak berat deh. Kenapa? Oh, ini untuk Tuhan kok. Kok kita mau terganggu dengan hal-hal yang tidak penting? Misalnya kita disakiti. Lo ngapain kita menaruh sakit hati? Biarin aja. Biarin aja sakit hati. Ngapain orang ngatain kita misalnya. Ngatain kita, menyakiti hati kita. Masa bodoh atau EGP gitu. Yang penting aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau membahagiakan Tuhan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Ini kewajibanku. Aku berhutang kehidupan. Atau aku berhutang nyawa kepada Tuhan. Wah, selesai. Ngomongnya gampang ya. Prakteknya susah. Pak Jos, Ya, berarti kita lakukan. Bu, lakukan. Berusaha sepikiran ya Pak Jos, serasa dengan Tuhan. Iya. Udah lakukan aja udah. Kalau dipikir-pikir nggak selesai, aduh sakit hati nggak selesai. Yang rugi kita mati dengan sakit hati. Yang rugi kita tidak berkenan pada Tuhan. Apakah karena Tuhan terlalu baik, Pak Jos? Kan jadi ceritanya begini. Manusia itu kan berhutang nyawa. Nah, coba kalau berhutang sama rentenir, kan dikejar-kejar sama itu. Kolektor. Kolektor, ya toh? Terus, kalau saya, Pak Jos, yang berhutang sama saya, sampai sekarang nggak dibayar-bayar, janjinya ntar ya bulan depan, ya pasti Bu Heni, pasti Bu Heni. Nah, itu yang tadi aku bilang, Bu Heni. Ini uang aja manusia nggak bisa taat. Kita bayar wajib. Kalau saya sih ya, kalau orang berhutang ya, saya ngomong kamu nggak usah berhutang deh, saya kasih apa adanya deh. Misalnya dia mau minjam 100.000, udah saya kasih 10.000 deh. Saya kasih 10.000, ikhlas ini udah, kamu nggak usah itu deh minjam, saya ikhlas. Kenapa? Kita jadi beban pikiran loh. Ya kan? Bisa kita hati ya Pak Jos. Merengek Pak, anaknya sakit, perlu ke rumah sakit. Oh, bener deh Bu Heni, bulan depan pasti saya kasih ini katanya. Ini saya mesti bawa anak saya ke rumah sakit katanya. Mana saya pada saat itu juga uang kagak ada Pak, aduh. Iya. Nanti suatu saat kalau kita nggak pinjam Ibu, dia jelekin kita Bu, dia ngata-ngatain kita, dasar pelit, dasar tidak rohani, dasar tidak punya kasih, ya kan diomongin kita. Ya betul. Ya kan? Ya udah, saya pikir kita udah, saya apa adanya deh, saya segini yang bisa saya kasih, kamu nggak usah utang saya udah saya kasih deh, lega gitu kita, nggak usah. Jadi kita pikirin kalau ngutangin orang kan kita mikirin, ketemu dia kapan dia bayar, ya kan? Kesel. Malah dia menghindar dari kita kan, menghindar dari kita, menjauhi kita lagi. Nah ini yang tadi aku bilang Pak Jos, bahwa orang untuk melaksanakan kewajibannya dengan ya masalah itu ya Bu Heni, pinjaman uang aja dia susah untuk melakukannya, apalagi dia bisa melakukan kewajibannya untuk menjadi hambanya Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan terlalu baik kali, jadi nggak gedor-gedor pintu kita. Tapi ingat Bu, memang Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu murah hati, tapi ingat. Oh, saya rasakan sekali itu Pak. Saya jatuh bangun Pak, membenahi hidup saya. Aduh, saya bilang, aduh kalau saya mah udah saya petis deh ini si Heni benar-benar. Tapi saya bilang, aduh Tuhan baik sekali ya, benar-benar luar biasa Tuhan ini. Benar. Sabarnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Iya, tapi kita ingat Tuhan panjang sabar, murah hati, penuh kasih, tapi ingat loh, Tuhan juga bilang kesempatan ya Pak. Iya, kita ingat ada waktunya kita yang terbatas di dunia ini. Jangan sampai kita tidak bertobat, dipanggil Tuhan. Nah, betul Pak. Yang rugi sopo? Rugi sendiri. Betul sekali.
Wah, luar Ya, jadi biasa kita ya materi malam ini. Iya, berjaga-jagalah dalam hidup ini, berjaga-jaga. Amin. amin, amin. Ya, luar biasa ya Pak Jos, materi malam ini ya, ini sangat memberkati kami semua. Semoga ini juga memberkati Bapak Ibu ya yang mendengarkan di YouTube dan juga yang berada di ruangan ini. Baik Pak Jos, karena waktu juga sudah 1,5 jam ya, kita sebentar lagi juga ada kelas lagi. Pak Jos boleh tutup materi malam ini, closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua. Ya, silakan Pak Jos. Ya, terima kasih Bu Aling. Bapak Ibu saya kasih, karena waktu usia kita terbatas di bumi ini, karena kita memiliki keterbatasan hidup di bumi ini, mari kita sedini mungkin, mari kita harus memiliki komitmen, kesungguhan hati, keseriusan dalam berjaga-jaga, dalam mempersiapkan hidup ini yang satu-satunya, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak melawan kehendak-Nya. Mari kita hidup dalam kebenarannya, mari kita menyadari bahwa kita memiliki satu kewajiban, yaitu hidup menurut Roh, hidup dalam pimpinannya. Mari kita berjuang Bapak Ibu. Kiranya malam ini menjadi malam berkat bagi kita. Mari kita berjuang untuk hidup dalam Roh. Jangan kita melawan keinginan-keinginan Tuhan. Jangan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mematikan keinginan daging kita. Matikan keduniawian kita. Kita ingat, semuanya itu panas sementara. Seperti Rasul Paulus. Apa yang dahulu menjadi kebanggaannya dianggapnya sampah. Itu semua rugi, dianggapnya rugi bagi Rasul Paulus. Dan kita mau juga meneladani apa yang sudah Rasul Paulus lakukan. Apa yang ada pada kita itu semua sementara, fana. Dan kita mau berjuang untuk kita masuk dalam kerajaan surganya yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan, sebisanya hamba-Mu sampaikan kebenaran-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerangkan, menjelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi, sehingga melawat kami, baik kami yang mengikuti secara Zoom, dan juga para umat-umat-Mu yang mengikuti secara live streaming di YouTube Sema Adonai. Berkati Tuhan, Sema Adonai yang sudah menjadi berkat untuk mengabarkan Injil-Mu, menyampaikan suara-Mu, menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap pengurus yang ada, persatukan mereka dalam tali kasih-Mu, dan mereka semua melihat bahwa Sema Adonai ini diadakan untuk mempermuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan berpisah dan akan melanjutkan apa yang akan disampaikan nanti di jam 9 malam waktu Indonesia. Berkati Tuhan, pembicaranya juga, dan kami semua yang sudah mengikuti pasti diberkati. Terima kasih Bapak. Ini menjadi doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Jos, terima kasih Terima kasih untuk Ibu Ale, pelayanannya Ibu Eni, Bapak Ibu. yang luar Terima kasih, Pamit ya, biasa. Tuhan Yesus berkati. Kami semua ya, semoga Pak Jos selalu diberkati pelayanannya ya Pak, Amin, lebih dan amin, lebih amin, lagi amin. menjadi berkat bagi Ya, banyak orang. terima kasih Bu Aling. Oke. Terima kasih. Ya. Saya Ya, Lip baik. ya. Iya, Oke, Pak. silakan Pak. Selamat beristirahat dan berkati. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutannya di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami. Kita akan belajar tentang alfabet Ibrani. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya dengan kami.
dan selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.